Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Elda Nasanulangi dengan NIM E1E1240032. Saya mahasiswa dari Universitas Haloleo dengan jurusan Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan melakukan progress report atau melaporkan progres saya yang sudah saya lakukan di Red Hat Academy. Jadi, di sini progres saya itu sudah mencapai 44%. Yang dimana kalau misalnya saya launch atau saya lihat lagi course saya itu sudah mencapai bab Getting Started with Linux. Saya itu sudah mencapai bab, saya itu sudah mencapai di bagian bab 4. Jadi, saya sudah mencapai bab 3 atau mau masuk ke bab 4 yang dimana di sini kesimpulannya itu sudah dari bab 3 itu. Oke, saya lanjut masuk saja ke bab 4. Yang dimana di bab 4 ini membahas mengenai di bab 4 ini membahas mengenai file system overview. Yang dimana file system overview ini berisi berisi bab-bab atau topik-topik yang kita akan bahas. Yang pertama ialah navigating directories, yang kedua ialah guided exercise guided exercise yang dimana itu dia navigating directories. Jadi ini seperti exercise-nya di Linux atau di Red Hat ini. Kemudian ada manipulating files and directories yang dimana di sini itu gunanya untuk memanipulasi file dan directory yang dibuat. Kemudian ada guided exercise. Jadi di sini ada exercise-nya juga. Lanjut ialah processing batches of files yang dimana di sini tuh terjadi pre-processing seperti itu. Kemudian ada guided-nya juga exercise-nya. Kemudian ada managing storage space. Ada juga exercise-nya, lab-nya, dan summary-nya. Jadi kita langsung saya masuk di navigating directories yang dimana saya langsung terjemahkan saja dan lebih mudah kita baca. Jadi, tutup file lagi. Jadi menavigasi directory. Nah, tujuan dari menavigasi directory itu sendiri ialah untuk melihat dan menavigasikan sistem file dengan menggunakan alat grafis dan baris perintah. Jadi di sini tujuannya seperti ini, lihat dan untuk bisa melihat si direktorinya dan menavigasikan sistem filenya. Kemudian direktori. Seperti kebanyakan komputer Linux berisi data yang diorganisasikan ke dalam berkas dan folder. Jadi ada direktorinya seperti itu. Ada berkas-berkas atau tempat penyimpanan berkas dan folder yang ada di Linux itu, komputer Linux. Kemudian folder adalah cara untuk mengelompokkan file bersama-sama. Sama seperti Anda menyimpan kertas dalam map fisik. Kemudian folder komputer dalam daftar file. Jadi di Linux, istilah ini umum digunakan. Jadi ada namanya folder komputer atau directory komputer. Kemudian kedua istilah ini tersebut memiliki arti yang sama dan dapat digunakan secara bergantian. Jadi saat Anda masuk ke sistem Linux, Anda memiliki akses penuh ke direktori beranda Anda. Direktori beranda Anda berisi file konfigurasi dan semua file serta direktori data yang Anda buat. Terlepas dari apakah Anda telah membuat data atau tidak, direktori beranda Anda sudah terisi dengan direktori-direktori berikut. Yang pertama ialah desktop, kemudian dokumen, ungguhan, musik, gambar, publik, template video. Jadi ini dia adalah direktori default yang sudah dimiliki oleh setiap komputer. Jadi ini akan muncul di komputer Anda walaupun Anda belum pernah membuat file atau video folder sebelumnya. Tapi ini adalah direktori-direktori yang memang default disimpan di komputer-komputer Anda. Kemudian Linux menyediakan direktori-direktori ini sebagai target default untuk aplikasi yang Anda jalankan di komputer Anda. Misalnya, file yang Anda unduh dari internet akan disimpan ke downloads, direktori downloads. Kemudian, saat Anda mengambil tangkapan layar, gambar tersebut akan disimpan ke direktori pictures. Nah, direktori sistem. Direktori sistem terletak di luar direktori home Anda dan umumnya dibatasi dari interaksi pengguna.
Anda tidak mungkin memiliki secara tidak sengaja menghapus kernel, driver, atau file konfigurasi yang dibutuhkan sistem Anda. Karena Anda biasanya tidak memiliki akses ke file-file penting tersebut. Jadi, file-file itu ada dikunci, ada di komputer Anda, tapi itu tidak bisa diapa-apakan. Jadi, dia seperti dikunci atau sudah permanen di komputer masing-masing. Nah, direktori beranda Anda berada di dalam home directory, di dalam home, yaitu berada dalam direktori akar apa ini? Slash, garis slash. Direktori akar yang ditandai dengan garis miring tunggal di depannya adalah awal dari sistem file Linux. Semua yang ada di komputer Anda terdapat di direktori akar. Oke, lanjut. Lokasi-lokasi penting pada sistem Linux meliputi direktori-direktori berikut. Yang pertama ialah direktori garis miring etc yang berisi file konfigurasi. Kemudian ada direktori garis miring garing TMP yang berfungsi untuk menyimpan file sementara yang akan dihapus secara otomatis setelah 30 hari. Kemudian ada direktori garing USR yang berisi perintah dan aplikasi. Kemudian ada direktori garing var yang di sini atau berisi data variabel sistem yang harus tetap ada di antara proses booting. Dalam Linux, istilah akar digunakan atau garis miring digunakan dalam 3 cara yang berbeda, yaitu yang pertama ialah root pengguna. Yang di mana pengguna tersebut pengguna root tersebut adalah akun pengguna awal yang biasanya dinonaktifkan secara default yang ada segera setelah instalasi. Kemudian ada root directory yang dimana root directory tersebut adalah directory home untuk root pengguna. Kemudian ada directory atau garing directory yang dimana directory tersebut digunakan untuk menunjukkan bahwa itu adalah akar dari struktur file dan directory yang menyerupai pohon keluarga. Dalam bab ini, istilah akar mengacu secara eksklusif kepada directory. Nah, direktori daftar. Jadi dalam desktop GNOME, Anda dapat melihat direktori beranda Anda dengan aplikasi berkas. Setelah Anda meluncurkan berkas, Anda dapat melihat direktori beranda Anda. Jadi dia seperti ini ya penampilannya. Di baris perintah, Anda dapat melihat direktori dan file di komputer Anda dengan menggunakan perintah ls atau tree. Jadi ini bisa kita masukkan. Jadi kalau misalnya video-video saya sebelumnya itu kan tidak memakai lab. Jadi di sini saya juga sudah mempelajari lab-nya. Jadi sekarang itu lab-nya bisa dibuka. Saya buka saja. Jadi lab-nya ini sudah bisa dibuka. Kita bisa pakai. Kalau misalnya di video-video saya sebelumnya itu memang belum bisa karena saya masih belum betul-betul mempelajari caranya. Kalau di sini saya sudah mempelajari sedikit dasarnya, bagaimana cara dibukanya. Memang loadingnya agak lama. Tergantung untuk jaringan. Jadi kita lanjut saja sambil menunggu lab-nya. Kita lanjut saja sambil menunggu lab-nya loading. Jadi dia nanti itu tree-nya memberikan daftar setiap file dan direktori, termasuk file dan direktori yang terdapat di dalam setiap direktori. Jadi nanti dia kita masuknya seperti ini penampilannya. Kemudian perintah tree adalah rekursi. Yang dimana secara default ini berarti bahwa program akan menampilkan daftar direktori di dalam direktori sehingga tidak ada lagi direktori yang tersisa untuk ditampilkan. Oke, lanjut ke menavigasi direktori yang dimana di desktop GNOME Anda dapat menavigasi sistem dengan mengklik 2 kali icon direktori di aplikasi file untuk mengubah tampilan ke direktori tersebut. Jadi seperti ini ya penampilannya. Pada baris perintah, Anda dapat menggunakan perintah untuk perintah cd, yang dimana ini dia gunanya untuk mengubah direktori kerja Anda saat ini. Saat dijalankan tanpa argumen, perintah cd ya, tersebut akan mengubah direktori pengguna ke direktori home-nya. Jadi dia langsung ke home, bukan kalau misalnya dia di pengguna tadi langsung ke home-nya. Jadi saat Anda menggunakan perintah cd tersebut, home Anda akan berubah untuk menampilkan direktori baru. Perintah apapun yang Anda jalankan akan menganggap direktori baru ini sebagai lokasi saat ini. Misalnya saat Anda menjalankan perintah tree, setelah berpindah ke Documents Directory Documents, output yang dihasilkan akan menampilkan isi dokumen direktori tersebut, bukan direktori home Anda. Kemudian jalur file dan direktori.
yang di mana Anda dapat menentukan lokasi file atau direktori apapun di komputer Anda dengan menggunakan desain hierarki direktori di Linux. Semua beranda di direktori root. Jadi dengan semua beranda semuanya itu berada di direktori rootnya ya. Jadi dengan memulai dengan garis miring tunggal, Anda dapat menentukan setiap langkah menuju lokasi file dengan mencantumkan setiap direktori induk dipisahkan oleh garis miring. Jadi ini seperti apa ya, masuk Mas, pakai kalian mau mengakses folder atau file yang ada dalam folder menggunakan garis miring, bukan kayak langsung tekan. Sebenarnya ini kalau misalnya kalian langsung tekan saja itu, ditekan-tekan saja, itu dia sudah seperti kayak tekan biasa di komputer, itu dia sudah hitungannya sudah garis miring. Sudah garis miring itu ya sudah masuk seperti itu. Tapi ini dia seperti kayak bahasa bahasa programnya lah kalau kalian menggunakan program, bukan langsung diklik-klik saja seperti itu. Oke lanjut. Ini ada contohnya seperti itu. Yang dimana contohnya directory home dalam kursus ini memiliki path home user karena user directory tersebut terletak di dalam home directory yang terletak di dalam directory root. Jika Anda mengunduh file bernama file txt dari internet dan browser web Anda menyimpannya ke hard drive Anda, maka lokasi defaultnya itu ada di dalam home, garis miring home, garis miring user, garis miring download, kemudian garis miring file txt. Jadi kayak alamatnya seperti itu. Ada pemisahnya yaitu garis miring. Kita lanjut ke jalur absolut dan jalur relatif. Yang dimana sebuah jalur absolut ada jalur file yang dimulai dari direktori root. Nah, jalur absolut adalah ekspresi eksplisit dari lokasi tepat suatu file atau direktori. Yang dimana setiap komputer Anda atau setiap file di komputer Anda itu memiliki jalur absolut yang dimulai dengan karakter garis miring atau garing. Misalnya jalur absolut ke dokumen, direktori dokumen di direktori home Anda dimulai dari garing home, garing user, garing dokumen. Bukan hanya dokumen, jadi ada alamat-alamat tersendirinya. Kemudian ada lagi namanya jalur relatif, yang dimana jalur relatif ini dimulai dari direktori kerja Anda saat ini. Jalur relatif tidak pernah dimulai dengan karakter garis miring atau garis miring. Sebaliknya jalur relatif ini dimulai dengan titik atau dua titik atau nama file atau direktori. Ketika jalur relatif dimulai dengan nama file atau direktori atau titik sumber daya tersebut berada di direktori Anda saat ini. Nama atau titik adalah instruksi untuk mencari file di direktori saat ini dan subdirektori. Misalnya file bernama example.txt di dalam direktori dokumen dapat dinyatakan sebagai titik atau titik garing example.txt atau hanya example.txt ketika direktori kerja Anda saat ini adalah dokumen. Saya tunjukkan. Misal seperti ini, kalau misalnya saya buka komputer saya, ini nih dia gunanya seperti ini. Misal saya mau buka si Windows ini. Nah, direktori yang saya pakai itu si dokumen atau Winbox. Jadi dia seperti ini munculnya. Apa ya, aset. Jadi kayak Winbox-nya itu ini munculnya Winbox saja seperti itu di dalam dokumen. Atau misal kita gunakan file saja, misal folder. Saya buka folder AutoCAD saja. Jadi di sini dia itu folder AutoCAD-nya itu ada di dalam folder AutoCAD. Jadi dia itu tidak menulis panjang seperti ini, tidak. Tapi yang dia tulis itu titik lalu si folder AutoCAD-nya kah? Kalau bukan folder AutoCAD-nya, jadi yang muncul itu titik lalu nama filenya si matkul MD2D ini atau AutoCAD. Oke, lanjut. Jadi kalau misalnya kita lihat di direktori Windows biasa seperti itu, tapi kalau misalnya kalian mau melihat di Linux-nya, kita bisa langsung akses saja. Jadi saya sudah bisa akses lab saya. Jadi jaringannya yang mempengaruhi password. Password. Tunggu, masukkan password ya. Ini passwordnya apa? Tolong. Ini passwordnya atau Gnome Classic aja deh. Saya pakai. Tetap sama. Ini standar, oke. 1, 2, 3 deh. 1, 2, 3. Oke. Oke, langsung masuk. Tidak. Didn't work. Loh,
To the user. Oh, coba tanya. Ya. Please, bisa nggak? Loh, didn't work. Please try again. Ini harus pakai password ya. Sepertinya kita belum bisa menggunakan lab kita. Karena di sini ada passwordnya. Hmm, Terus saya restart dulu. Oh, ini seperti... Oh, oke. Masuk dulu kembali. Kita kembali. Not listed deh, kita masuk username. Oke, not listed. Jadi sepertinya kita belum bisa menggunakan lab kita. Apa harus pakai laptop biasa ya? Coba kita pakai apa sih? L gini, lalu ya sepertinya kita belum bisa menggunakan. Saya mau coba buka lagi si labnya ini. Siapa tahu bisa digunakan. Caranya bisa. Oh, sepertinya tidak bisa. Jadi, eh saya harus ya, profil 03. Ini deh harusnya muncul. Hmm. Jadi sepertinya saya coba buka konsol lain saja. Jadi sepertinya kita belum bisa menggunakan, ya. Jadi sepertinya kita belum bisa menggunakan lab kita karena dimintai apa sih? Dimintai eh password ya. Harusnya sudah cocok sih kalau misalnya saya masukkan. Didn't work. Try again. Coba kita reset saja dulu.
Oke, sepertinya kita belum bisa menggunakan si laboratoriumnya. Kita lanjut saja membahas materinya. Yang dimana itu kita sudah sampai di sini. Ini ada referensinya. Kalau mau dibuka bisa langsung dibuka. Jadi ada cara membaca jalurnya, jalur absolut itu apa, jalur relatif. Jadi ini membahas lebih lanjut mengenai jalur-jalurnya. Yang dimana ini ditulis oleh Seth Kenlon. Jadi bisa langsung dibuka saja, bisa dibaca. Oke, lanjut di ini apa tidak bisa dibuka ya? Jadi diganti ya bahasa Inggris. Kok bisa? Kenapa dari tadi ya saya kasih bahasa Indonesia? Berarti ini biasa yang gue sini. Oh, enggak sama. Oke, lanjut aja. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Ini mana? Ini membahas mengenai example-nya untuk navigasi directory. Jadi ada latihan terbimbingnya. Nah, pertama itu kalau misalnya mau latihan terbimbingnya itu kita bisa pakai lab-nya. Jadi lab-nya itu di sini lingkungan lab-nya. Kan saya sudah buat nih, saya sudah buat. Lalu dibuka. Masalahnya, kalau misalnya saya buka, ini tidak mau. Dia seperti ini, dia apa ya? Dia terkunci. Lalu saya tidak tahu apa yang harus dimasukkan atau passwordnya mau dimasukkan seperti apa. Jadi saya mau bisa kita bisa skip saja untuk latihan terbimbingnya bisa dibaca-baca, disimpan lalu dibaca-baca. Oke, lanjut. Kita lanjut tentang manipulasi file dan directory. Yang dimana tujuan dari memanipulasi file dan directory ini ialah untuk memanipulasi directory dan file serta menggunakan alat baris perintah untuk mencari lokasinya. Memanipulasi file dan directory. Nah, memanipulasi file dan directory itu meliputi membuat, menyalin, memindahkan, dan mengganti nama file dan directory adalah operasi sehari-hari bagi setiap pengguna komputer di Linux. Anda dapat melakukan tugas-tugas ini di aplikasi file pada desktop GNOME atau di baris perintah. Kemudian membuat directory. Untuk membuat directory di desktop GNOME, luncurkan aplikasi file, klik kanan latar belakang jendela, dan pilih folder baru dari menu konteks. Di dialog folder baru yang terbuka, masukkan nama untuk direktori lalu klik buat. Jadi seperti ini dia kalau misalnya mau dibuat. Kemudian untuk membuat direktori melalui baris perintah, jadi ada baris perintahnya untuk membuat direktorinya. Kalau misalnya kalian mau pakai perintah bisa, pakai klik-klik seperti ini saya langsung diklik-klik bisa. Nah, ini dia singkatnya, ini dia untuk menggunakan atau untuk membuat folder baru, sama seperti yang digambar. Oke, lanjut. Membuat file, yang dimana untuk membuat file di lingkungan desktop, Anda dapat menggunakan aplikasi seperti Gedit. Setelah Anda menyimpan file yang sedang Anda kerjakan, aplikasi tersebut akan membuat file tersebut. Jadi, kalau misalnya kalian sedang mengerjakan sebuah file, kalian membuat file baru, kalian mengerjakannya, lalu kalian men-save, si Gedit ini akan berperan untuk menyimpan file tersebut di dalam direktori Anda. Namun, di baris perintah, Anda dapat membuat file kosong dengan perintah touch yang diikuti dengan jalur file dari file yang ingin Anda buat. Jadi nanti dia muncul seperti ini. Kalau misalnya kalian mau buat file kosong seperti itu bisa dari baris perintah. Lanjut, di bagian Anda juga dapat membuat file dengan menggunakan pengalihan shell, yang dimana dengan mengalihkan output standar ke dalam file, shell akan membuat file tersebut jika belum ada. Jadi ini ada kodenya juga. Kemudian lanjut ke menyalin file dan directory, yang dimana untuk menyalin file atau directory di desktop GNOME, tunjukkan aplikasi file, klik file atau directory yang ingin Anda salin, lalu dengan menekan tombol Ctrl, select item tersebut ke lokasi baru. Kemudian lepaskan tombol Ctrl. Jadi alternatifnya Anda dapat mengklik kanan file atau directory dengan memilih salin dari menu konteks, arahkan ke lokasi target, klik kanan latar belakang jendela, dan pilih tempel. Ini nih, kalau misalnya di Linux-nya, kalau misalnya kalian mau lihat di Windows-nya,
Sebenarnya ini mirip-mirip ya kalau Linux dan Windows untuk dasar-dasarnya. Jadi ini, misal saya mau salin ini ke direktori downloads. Jadi saya seperti ini. Saya salin ini ada deh catatan. Jadi saya masukkan ke downloads. Nah, itu dia nanti ada tulisannya seperti ini. Tuh, copy to downloads. Jadi, dia tuh tidak langsung tidak memindahkan filenya dari directory dokumen, tetapi dia memindahkannya atau mensalinnya ke downloads. Kalau misalnya saya lihat di downloads, jadi saya akan menemukan si folder catatan tadi. Jadi ada folder catatan di downloads, ada folder catatan di dokumen. Jadi kurang lebih seperti itu kalau di Linux. Kalau misal di Windows itu memang tidak terlalu, apa ya, sebenarnya mirip-mirip dengan Linux. Jadi dia sistem-sistem dasarnya tuh memang mirip, cuma ada beberapa hal yang membedakan Linux dengan Windows. Lanjut, untuk menyalin file atau direktori melalui baris perintah, gunakan cp perintah copy, diikuti dengan nama file yang ingin Anda salin dan lokasi tujuannya. Jadi ini kalau misalnya kita menggunakan perintahnya, yang dimana saya belum bisa membuka lab saya, karena ada passwordnya. Jadi saya lanjut saja. Oke, memindahkan file dan direktori. Untuk memindahkan file atau direktori ke lokasi baru di desktop GNOME, tunjukkan aplikasi file, klik file atau direktori yang ingin Anda pindahkan, seret ke lokasi baru, lalu lepaskan item tersebut. Alternatifnya, Anda dapat mengklik kanan file atau direktori dan memilih potong dari menu konteks. Arahkan ke lokasi target, klik kanan latar belakang jendela, lalu pilih tempel dari menu konteks. Kalau misalnya kalian mau memindahkan, jadi ini kan kalau misalnya di Linux-nya, saya akan mencontohkan dari Windows-nya. Misal, saya mau memindahkan si catatan ini. Kalau misalnya kalian mau memindahkannya, eh, kalian itu bisa pakai cut, perintah cut. Jadi di sini, ini dia ada guntingnya. Ini itu perintah cut. Kalau misalnya di Linux kalau misalnya kita miripkan, itu dia bisa kayak gini. Ada cut-nya ini, ada pilihan cut-nya. Kita Ctrl X atau cut. Jadi saya pilih menu cut ini. Nah, ini dia nanti akan redup. Kenapa redup? Karena ini dia kita sedang cut. Jadi dia tidak langsung hilang, tapi dia tetap di sini ada kayak terlihat begitu siluetnya. Siluet belum hilangnya. Kemudian kita mau pindah ke si download ini. Kalau misalkan mau pindahkan secara cepatnya itu ada dua cara. Jadi kita bisa pakai keyboard, perintah keyboard yang dimana keyboardnya itu kita pakai Ctrl V. Nah, nanti langsung muncul catatan. Kalau misalnya kalian tidak mau pakai Ctrl V, kalian bisa pakai si tempel. Jadi, si perintah tempel ini. Jadi, ambil dulu di sini, cut dulu. Kemudian nanti di download kalian langsung tempel seperti itu. Kalau misalnya perintah keyboardnya itu kalian tinggal Ctrl X, di sini Ctrl X, lalu di sini Ctrl V. Di Windows kurang lebih seperti itu. Jadi Linux dan Windows itu mirip-mirip dia sistemnya. Bisa di Ctrl X, bisa Ctrl V seperti itu. Kemudian lanjut ke mengganti nama file dan direktori. Yang dimana untuk mengganti nama file di desktop GNOME, tunjukkan aplikasi file dan temukan item yang ingin Anda ganti namanya. Klik kanan file atau direktori yang ingin Anda ganti namanya, lalu pilih ganti nama dari menu konteks. Di dialog nama folder yang terbuka, ketik nama baru, lalu klik ganti nama dan enter. Jadi saya contohkan lagi di sini. Ini mana kalau misalnya saya mau ganti, saya ganti ini. Si catatan tadi sudah pindah ya. Saya Ctrl Z saja. Kembalikan dia ke tempatnya. Di di dokumen ini. Ya, oke. Ini dia sudah ada foldernya. Kalau misalnya saya mau ganti itu ada di sini namanya ada di sini rename. Perintah rename. Kalau misalnya kalian pilih. Jadi kalian klik kanan lalu ada rename. Kalau misalnya kalian rename, kalian bisa ganti jadi catatan 2 kah atau harian kah atau laporan kah bisa. Nanti kalian tinggal enter dan itu akan tersimpan. Kalau misal kalian pakai shortcut keyboard itu dia pakai F2. Jadi tinggal diganti-ganti saja. Jadi saya mau ganti jadi catatan kembali. Nah, tergantung arahan ya dari masing-masing komputer tapi uh, umumnya itu menggunakan F2 untuk rename nama folder kalau misalnya shortcutnya. Lanjut, ke membuat pintasan ke file dan direktori, yang dimana Anda dapat menyimpan file atau direktori di dua lokasi berbeda secara bersamaan dengan membuat sebuah link.
sebuah link. Secara default, tautan dinonaktifkan di aplikasi Gnome Files. Untuk mengaktifkan tautan, klik menu utama di pojok kanan atas jendela Files dan klik preferensi. Di jendela preferensi buat atur tautan. Jadi di sini ada contohnya, ada linknya, yang dimana itu dia ada dua foldernya atau dua direktori yang berbeda. Tapi kalau misalnya kalian akses itu filenya tetap sama. Jadi dia tetap sama tapi tetap berada di dua lokasi berbeda tapi sumbernya itu tetap sama jadi yang dibuka. Jadi dia ada linknya seperti itu. Kalau misalnya kalian mau lihat di Windows, kalau di Windows sepertinya tidak ada ya create link seperti itu. Link, share. Oke, kalau di Windows itu tidak ada ya create linknya. Saya coba share more. Oh ada copy link. Oh tidak, ini copy link. Kalau di Windows itu, oke, kalau di Windows dia tidak ada create link-link seperti itu. Dia itu hanya ada di Linux. Oke, lanjut di menghapus file dan direktori. Yang dimana untuk menghapus file atau direktori di aplikasi Gnome, di desktop Gnome, klik kanan item tersebut di aplikasi file, lalu pilih pindahkan sampah, pindahkan ke sampah dari menu konteks. Jadi, misal seperti ini, lalu klik kanan. Lalu ada di sini namanya delete. Kita delete saja seperti itu. Langsung delete, langsung hilang seperti itu. Langsung hilang. Kalau mau di delete juga bisa pakai shortcut keyboard yang dimana kalau misalnya di keyboard itu langsung ditekan delete juga langsung hilang. Kembalikan ya, kalau misalnya mau dikembalikan Ctrl Z saja. Jadi nanti muncul kembali. Lah nggak muncul. Oke, muncul kembali. Nanti dia muncul kembali seperti itu. Oke, untuk memastikan bahwa file telah dipindahkan di sampah atau untuk memulihkannya secara tidak sengaja, kalau misalnya kalian tidak sengaja memindahkannya, klik ikon sampah di panel kiri jendela file. Oke, Gnome Desktop atau GDM menggunakan directory trace ini untuk menyimpan file atau directory yang ingin Anda hapus, yang dihapus jika Anda ingin memulihkannya. Jadi, dia itu kalau misalnya kalian menghapus sesuatu, dia tidak langsung terhapus betul-betul di-delete, tapi ada trace can-nya menampung semua file-file yang dihapus itu selama 30 hari, umumnya selama 30 hari seperti itu. GDM membuat trace directory ini di bawah icon lokal atau .lokal direktori lokal tersembunyi dari direktori home pengguna, yang dimana di baris perintah Anda dapat menjelajahi file yang dikirim di trace directory tersebut di slash home slash student slash .local slash share slash trace slash files jalur file. Jadi dia itu ada alamatnya jalur filenya. Kemudian untuk menghapus file atau direktori melalui baris perintah, Anda dapat menggunakan perintah rm, yang dimana print ls atau rm, yang dimana untuk menggunakan perintah ini untuk memindahkan item ke trace directory dengan aman. Jadi dia itu perintahnya memang untuk memindahkannya dengan aman, jadi tidak ada kesalahan seperti itu. Setelah Anda menghapus file menggunakan perintah ini, tidak ada cara mudah untuk memulihkannya dan tidak ada jaminan bahwa file tersebut dapat dipulihkan secara utuh atau bahkan dengan perangkat lunak pemulihan. Nah, ada peringatan di sini. Berbeda dengan menghapus file di aplikasi file, print rm ini menghapus file dari sistem. Perintah rm ini berbahaya karena tidak menggunakan trace directory, yang dimana tidak ada cara untuk membatalkan penghapusan. Jadi kalau misalnya kalian menghapus di aplikasi file itu, dia filenya masih tersimpan atau dibuang dulu ke directory sampah seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian pakai perintah rm, itu dia langsung betul-betul di-delete dari komputer dan tidak ada cara lagi untuk memulihkannya seperti itu. Oke, ini ada trace directory-nya, ada contoh-contohnya. Lanjut ke mencari file dan direktori, yang dimana jika Anda tidak yakin di mana letak suatu file, Anda dapat mencarinya dengan menggunakan aplikasi desktop Gnome atau baris perintah. Untuk mencari file atau direktori tersebut, luncurkan aplikasi file dan klik ikon kaca pembesar di bilah kalat atas. Ketik nama file atau sebagian darinya ke dalam kolom teks dan tinjau hasilnya di jendela file. Jadi dia seperti ini. Kalau misalnya di Linux seperti ini di desktop Gnome-nya. Kalau misalnya di Windows, itu kita seperti ini, langsung seperti ini. Misal saya mau cari folder catatan.
Nah, saya cari, tidak muncul kalau misalnya di desktop. Kalau misalnya saya cari di sini, catatan. Nah, langsung muncul si catatan itu. Kalau misalnya saya beda sedikit ini penulisannya, tidak ada yang muncul. Jadi, memang kalau misalnya ditulis untuk mencari itu harus betul-betul sama dengan nama folder atau file yang kalian namakan. Lanjut. Ini ada referensinya. Ini mana untuk informasi lebih lanjut tentang pemilihan file, cara mencegah dan memulihkan data yang terhapus secara tidak sengaja itu ada di https di sini ada apa ya linknya seperti itu. Kita lanjut. Ini ada apa ya namanya latihannya. Lanjut ke memproses kumpulan file, yang dimana tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memanipulasi file dengan menggunakan pencocokan pola. Nah, pemrosesan batch, yang dimana dalam komputasi, pemrosesan batch dapat memiliki arti yang berbeda tergantung pada konteksnya. Namun, secara umum, pemrosesan batch adalah metode yang menjalankan beberapa tugas tanpa gangguan yang mungkin bervariasi kompleksitasnya. Tanpa pemrosesan batch, pengguna menjalankan tugas yang sama dengan argumen yang berbeda berulang kali. Oke, memproses kumpulan file. Nah, menggumpal atau globing adalah proses menginterpretasikan atau dan memperluas meta karakter atau wildcard untuk menentukan file atau direktori yang berbeda. Globing adalah jenis pemrosesan batch karena Anda berinteraksi dengan banyak file untuk menghindari tugas yang berulang. Untuk memanipulasi beberapa file dengan satu eksekusi perintah, Anda dapat menggunakan meta karakter. Meta karakter adalah karakter khusus yang digunakan shell sebagai tempat menampung untuk sesuatu yang lebih kompleks. Meta karakter yang paling umum digunakan adalah tilde atau seperti ini. Apa ya tulisannya seperti konotasinya yang akan menampilkan jalur ke direktori home Anda. Saat bekerja di terminal, prompt perintah akan menampilkan tilde seperti ini yang menunjukkan bahwa direktori kerja Anda saat ini adalah direktori home Anda. Anda dapat menggunakan tilde dalam perintah sebagai jalur absolut ke direktori home Anda. Gunakan garis miring atau slash setelah tilde untuk menuju ke file atau direktori di dalam direktori home. Shell menginterpretasikan tanda bintang, yang dimana itu ada tanda bintang seperti ini, tanda bintang tanda bintang 2 itu, yang dimana dan tanda tanya juga. Jadi itu menginterpretasikan beberapa karakter sebagai karakter pengganti. Sebelum eksekusi perintah, shell mengganti meta karakter dengan apapun yang cocok dengannya, seperti karakter tanda bintang, cocok dengan 0 atau lebih karakter apapun, dan karakter tanda tanya yang dimana cocok dengan tepat satu karakter apapun. Kemudian sebagai contoh, do bintang S ini merupakan pola yang dibuat, yang dimana pola tersebut cocok dengan direktori dokumen dan download. Nah, dalam pola ini, pola tersebut cocok juga dengan direktori dokumen. Jadi ada beberapa perbedaannya di sini kalau bisa dilihat. Ini kan do S seperti ini. Ini dia di pola aja seperti itu. Oke, lanjut. Ini mana? Dalam contoh ini dokumen pola tersebut tidak cocok dengan dokumen direktori dokumen, tapi tidak dengan file dokumen. Lanjut ke proses batch, yang dimana Anda dapat menggunakan globing untuk menjalankan satu perintah pada beberapa file, yang dimana misalnya Anda dapat memindahkan hanya dokumen PDF saya dari direktori downloads Anda ke direktori dokumen Anda. Mencegah ekspansi. Jadi proses batch ini berguna untuk mencegah ekspansi, yang dimana saat Anda memerlukan tanda bintang atau tanda tanya sebagai tanda bintang atau tanda tanya literal atau secara harfiah, Anda harus meletakkan sebuah karakter sebelum itu. Jadi ada karakter yang melarikan diri atau karakter yang digunakan untuk menampilkan bahwa ini dibacanya tanda bintang bukan sebagai tanda yang digunakan dalam direktori seperti itu. Pada baris perintah, Anda dapat menggunakan garis miring terbalik, yang dimana sebagai karakter escape. Terminal selalu memperlakukan karakter yang tepat setelah karakter escape sebagai karakter literal, bukan sebagai bukan sebagai meta karakter. Jadi yang tadi tanda bintang dan tanda tanya tadi itu
dia berubah menjadi tanda karakter literal. Jadi dia betul-betul ditulis sebagai tanda tanya dan tanda bintang, bukan sebagai meta karakter. Nah, dalam contoh berikut, Anda menggunakan karakter wildcard untuk mencocokkan file, tetapi Anda juga menggunakan karakter escape untuk menginterpretasikan tanda tanya secara harfiah. Dari daftar file tersebut, Anda ingin mencantumkan semua file yang memiliki tanda tanya setelah Linux di dalamnya. Jadi seperti ini yang munculnya. Jadi dia betul-betul uh, tanda uh, tanda tanya itu muncul gitu. Oke, lanjut. Ini ada example-nya. Oke, mengelola ruang penyimpanan. Mengapa kita membahas mengelola ruang penyimpanan? Ya, jadi tujuan dari mengelola ruang penyimpanan atau pembahasan ini ialah untuk memeriksa informasi sistem file dan ruang penyimpanan pada sistem Linux. Nah, mengelola ruang penyimpanan file. Mirip dengan sistem operasi lainnya, Linux menggunakan berbagai macam penyimpanan. Linux menggunakan berbagai penyimpanan, atau Anda dapat membuat partisi pada satu perangkat untuk membuat struktur direktori yang berbeda. Di lingkungan cloud misalnya, sistem mungkin memiliki dua perangkat penyimpanan, yang seperti disk utama untuk sistem operasi dan disk tambahan untuk data pengguna atau aplikasi. Konfigurasi penyimpanan ini sangat berguna karena disk utama penuh, maka sistem operasi mungkin kehilangan kemampuan untuk menulis data. Jadi, ketika sistem tidak lagi dapat menulis data ke disk, maka pengguna tidak dapat masuk ke akun mereka dan aplikasi yang sedang berjalan itu berhenti merespon. Jadi, kalau misalnya apa ya kapasitasnya penuh, jadi hal yang dapat dilakukan pengguna itu dibatasi, langsung terbatas seperti itu. Untuk memantau penggunaan penyimpanan adalah praktik yang baik karena Linux menyediakan banyak alat grafis dan baris perintah untuk melihat atau mendukung penggunaan untuk mendukung pemantauan sebuah penyimpanan seperti itu. Untuk melihat ruang penyimpanan dalam Linux, itu dia banyak sistem yang tersedia atau banyak eh, eh, apa ya software yang tersedia. Misal, Anda dapat menggunakan aplikasi Disk Usage Analyzer di desktop GNOME, yang dimana kalau misalnya kalian luncurkan, itu dia dari Activities Overview. Jadi itu ada apa ya? Ada lokasinya seperti itu. Nah, penganalisis penggunaan disk ini menampilkan setiap perangkat penyimpanan dari yang terhubung ke komputer Anda dan ke direktori beranda Anda. Jadi dia analisis isi dari disk tersebut. Pada komputer lab yang digunakan dalam kursus ini, perangkat tersebut meliputi hard drive dan drive optik. Ruang yang tersedia pada drive disk ditampilkan di sisi kanan jendela. Jadi seperti ini. Dia langsung menampilkan apa ya? Dia langsung menampilkan tukang penyimpanan yang masih ada di komputer yang kalian gunakan seperti itu. Nah, kalau misalnya di Windows saya tuh bisa melihat berapa banyak penyimpanan saya itu langsung dari sini. Jadi bisa lihat sini Windows-nya tinggal berapa, local disk-nya tinggal berapa. Jadi kalau misalnya kalian mau bersihkan, bisa langsung akses dari foldernya lalu nanti dibuang di sampah atau langsung akses dari si menu setting ini langsung di bagian eh kalau tidak salah itu di sistem di bagian storage ini. Jadi nanti langsung dihapus-hapus saja yang mau dihapus seperti itu. Kalau misalnya dari Windows seperti ini, kalau Linux dia ada bedanya lagi. Dia pakai si apa tadi? Aplikasi Disk Usage Analyzer seperti itu. Lanjut. Sistem operasi menggunakan ruang disk untuk kernel, paket, dan file lainnya. Ruang disk yang digunakan oleh sistem operasi termasuk dalam metrik untuk perangkat disk utama. Anda dapat melihat ruang disk yang digunakan oleh file Anda dengan mengklik folder utama. Saat menampilkan detail direktori atau perangkat, Disk Usage Analyzer mencantumkan direktori yang menggunakan ruang terbesar dalam urutan menurun. Jadi dia mengurutkan dari yang paling besar dulu, lalu pelan-pelan turun ke bawah dari yang paling sedikit. Di panel kanan, Disk Usage Analyzer menampilkan peta interaktif penggunaan disk. Lingkaran terdalam dari grafik mewakili direktori di direktori beranda Anda, dengan subdirektori di lingkaran
luar. Ukuran segmen di setiap lingkaran sesuai dengan ukuran relatif direktori tersebut. Anda dapat mengklik segmen manapun dari cincin manapun untuk masuk ke direktori tersebut sehingga Anda dapat melihat bagian isinya. Klik kanan segmen dan buka folder untuk membuka lokasi di aplikasi file. Atau klik pindahkan ke sampah untuk menghapus direktori dari sistem. Jadi dia seperti ini apa ya visualisasinya. Oke, kita langsung ke ringkasan atau kesimpulan dari bab 4, yang di mana yang ringkasan pertama ialah direktori beranda penggunaan pengguna berisi file konfigurasi, file data, dan direktori yang dibuat oleh pengguna. Direktori sistem yang terletak di luar direktori beranda umumnya dibatasi dari modifikasi pengguna. Direktori root yang ditandai dengan garis miring atau garing atau slash adalah awal dari hierarki sistem. File Linux secara default, direktori dari akun pengguna biasanya terletak di bawah direktori home. Yang ketiga ialah jalur absolute adalah jalur file yang dimulai dari direktori akar. Jalur absolute selalu diawali dengan garis miring atau garing atau slash. Yang keempat ialah jalur relatif adalah jalur file yang dimulai dari direktori kerja Anda saat ini. Jalur relatif dimulai dengan nama file atau direktori yang Anda pakai saat ini atau mungkin dimulai dari simbol khusus satu titik atau dua titik yang merupakan penunjuk ke direktori saat ini atau direktori induk. Yang kelima ialah Anda dapat menggunakan alat grafis atau baris perintah untuk menyalin, memindahkan, menghapus, mencari, atau membuat pintasan ke file dan direktori. Yang keenam ialah Anda dapat menggunakan karakter wildcard pada baris perintah untuk memanipulasi beberapa file dan direktori yang cocok dengan suatu pola. Yang terakhir ialah Anda dapat memantau penggunaan disk dengan menggunakan aplikasi Disk Usage Analyzer dengan menggunakan perintah df dan du. Kita masuk ke bab 4 yang dimana kita masuk ke bab 5 yang dimana bab 5 ini merupakan bab yang berisi atau membahas mengenai pengguna dan izin file. Jadi di sini kita bisa melihat topik-topik yang dibahas ialah yang pertama adalah akun pengguna dan kepemilikan file. Yang dimana di sini ada juga latihan terbimbingnya, kemudian lanjut ke mengelola izin file, latihan terbimbingnya juga ada, dan laboratorium pengguna dan izin file. Kemudian ringkasannya. Pengguna dan kepemilikan file. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengidentifikasi keanggotaan pengguna dan hak akses pengguna. Nah, akun pengguna. Linux mengelola akses ke sumber daya sistem melalui akun pengguna. Saat Anda masuk ke sistem Linux, Anda menggunakan nama pengguna dan kata sandi untuk melakukan autentikasi. Linux mengidentifikasi Anda secara unik dan memungkinkan Anda untuk mengakses file, direktori, dan konfigurasi pribadi Anda. Linux melacak apa yang dapat Anda akses dengan menggunakan sistem atau sebuah pengidentifikasi yang pengguna atau UID dan sebuah pengidentifikasi grup atau GID. Pengidentifikasi pengguna dan pengguna sistem. Akun pengguna memiliki properti yang mendefinisikan beberapa karakteristik pengguna, seperti direktori beranda atau shell pilihan mereka. UID adalah properti pengguna numerik secara unik untuk mengidentifikasi pengguna dalam sistem. Pengguna pertama yang Anda buat dalam sistem biasanya memiliki UID 1000. UID bertambah satu untuk setiap pengguna baru. Pengguna dengan UID kurang dari 1000 dikenal sebagai pengguna sistem, yang dimana Linux menggunakan pengguna sistem ini untuk menjalankan layanan khusus. Sistem operasi membuat beberapa pengguna sistem selama instalasi, dan beberapa pelangkat lunak mungkin memerlukan pengguna sistem untuk beroperasi. Grup pengguna. Di sini ada catatannya, yang dimana catatannya ini secara default Linux itu membuat pengguna di penyimpanan lokal. Yang dimana tetapi dalam beberapa skenario, informasi pengguna disimpan di layanan atau platform eksternal. Oke, kita lanjut ke grup pengguna. Yang dimana grup pengguna adalah kumpulan pengguna yang memiliki karakteristik seperti izin file. Saat Linux membuat pengguna, ia juga membuat grup yang dengan nama yang sama dengan nama pengguna. Grup ini dikenal sebagai kelompok utama dari pengguna. Seorang pengguna dapat menjadi anggota dari banyak grup. Grup apapun selain grup pertama dikenal sebagai grup tambahan atau sekunder atau tambahan, yang dimana GID grup
utama biasanya itu sama dengan UID. Mirip dengan UID, JID untuk pengguna biasanya dimulai dari 1000. Pada contoh berikut, developer 1 atau pengguna 1 memiliki UID 1020. Sementara jadi developer 1 ini adalah anggota dari grup developer dan Java devs. Developer, Java dev. Nah, developer 1 ini eh, adalah grup default yang dibuat oleh sistem dan merupakan grup utama untuk pengguna ini. Jadi, saya coba bahasa Inggris dulu. Jadi, the developer one group is the default group that is created by the system and it's the primary group for this user. Jadi user ini yang dimaksud ialah developer satu. Nah, developer satu ini memiliki grup default yang dinamakan dengan nama developer satu juga. Jadi di ini grup default ini di-create dari sistem, tapi walaupun juga si developer satu ini sudah terhubung atau dimasukkan ke dalam grup default, si developer satu ini juga bisa masuk ke grup lain yang di mana grup ini itu dia namanya Java Devs. Kita lanjut ke kepemilikan file dan direktori. Di Linux, Anda berbagi file dan direktori untuk menggunakan grup. Saat Anda membuat file atau direktori, Anda ditetapkan sebagai pemilik file atau direktori tersebut. Jika Anda adalah anggota suatu grup dan grup tersebut memiliki suatu direktori, maka Anda dapat berinteraksi dengan file-file di direktori tersebut seolah-olah Anda pemiliknya. Mengubah kepemilikan file dan direktori. Anda dapat melihat dan memperbaharui informasi kepemilikan file di aplikasi file. Arahkan ke file atau direktori, klik kanan item tersebut, lalu klik properti untuk menu konteks, atau dari menu konteks. Kemudian pada menu berikut, My Notes.txt atau file My Notes.txt tersebut dimiliki oleh pengguna yang sedang login. Jadi pengguna tersebut bernama operator 1. Sehingga label pemilik tersebut menampilkan Me atau pemiliknya adalah Me. Daftar dropdown untuk kolom grup menampilkan operator 1 sebagai pemilik grup. Jadi dia seperti ini. Permission, ada ownernya. Dia ada aksesnya juga. Grupnya operator 1. Oke. Pada baris perintah ini juga bisa dimasukkan seperti baris perintah ya. Kita lanjut ke hak akses pengguna ya, di mana di Linux pengguna biasa tidak dapat mengubah konfigurasi sistem, menginstal perangkat lunak atau menambahkan perangkat seperti printer atau perangkat USB. Pengguna biasanya juga dibatasi untuk membuat file di luar direktori home mereka. Pembatasan ini membantu menjaga sistem tetap aman dari akses yang tidak sah dan penyalahgunaan yang tidak disengaja. Namun dalam beberapa skenario, pengguna biasa mungkin perlu melakukan tugas-tugas ini. Kemudian, pengguna biasa itu bisa menyamar sebagai pengguna istimewa, yang di mana alih-alih memberikan kredensial administratif kepada pengguna biasa, dia dapat memberikan hak akses yang lebih spesifik kepada pengguna biasa untuk melakukan tugas-tugas yang diperlukan. Hak akses ini diberikan dengan meniru pengguna yang memiliki hak akses istimewa. Biasanya menurut pengguna tersebut, saat Anda menirukan sebagai pengguna yang pemilik tadi, Anda dapat menggunakan perintah seolah-olah Anda itu pengguna yang diimitasi. Hak istimewa ini umumnya dikenal sebagai hak akses sudo atau akses sudo. Sudo, oke, akses sudo. Istilah tersebut atau istilah sudo ini artinya super user do atau substitute user do. Untuk menggunakan hak akses sudo, Anda menggunakan perintah tersebut. Anda menggunakan perintah sudo tersebut. Anda harus menentukan perintah sudo tersebut sebelum perintah yang memerlukan hak akses yang lebih tinggi. Perintah sudo tersebut akan meminta kata sandi, yang biasanya kata sandi yang diminta adalah kata sandi pengguna biasa. Dalam contoh ini, Anda menggunakan perintah sudo untuk mengubah hanya pemilik grup direktori. Atau kalau misalnya kita baca di sini, direktori /finance /sales menjadi sales team group tersebut. Karena akun pengguna Anda memiliki hak istimewa sudo, Anda dapat menggunakan perintah sudo untuk meningkatkan root pengguna tersebut. Jika tidak, Anda tidak dapat mengubah izin pada direktori karena Anda bukan pemiliknya. Oke, di sini ada latihannya. Kita lanjut.
ke bagian mengelola izin file. Ini mana tujuan dari pembahasan ini ya untuk mencantumkan dan menafsirkan izin file. Izin file merupakan bagian penting dari model keamanan Linux. Kepemilikan file dan izin file mengatur akses pengguna ke sumber daya file. Izin file yang ditetapkan pada suatu file atau direktori menentukan siapa yang dapat mengaksesnya dan bagaimana mereka dapat berinteraksi dengan file tersebut. Menginterpretasikan izin file. Di Linux, tiga jenis file menentukan akses untuk tiga kelompok pengguna, yang dimana pengguna ini yang dimaksud adalah pengguna, grup, dan lainnya. Uh, Kemudian ada namanya pengguna set pengguna, yang juga dikenal sebagai pemilik. Yang dimana ini hanya menunjuk pada satu pengguna, yang dimana pengguna tersebut memiliki file tersebut. Secara default, pengguna ini adalah pengguna yang membuat file tersebut. Set kelompok mengacu pada semua pengguna yang merupakan anggota grup yang memiliki file tersebut. Secara default, grup ini biasanya adalah grup utama pengguna yang membuat file tersebut. Kemudian ada lagi yang namanya set yang merujuk pada setiap set lainnya, yang dimana set lainnya ini merujuk pada setiap pengguna yang bukan anggota grup dan bukan pengguna yang memiliki file tersebut. Setiap kelompok pengguna dapat memiliki izin untuk membaca, menulis, atau mengeksekusi file atau direktori. Izin ini dipresentasikan oleh huruf atau nilai oktal. Nah, nilai-nilai oktal ini kita lihat seperti ini. Yang pertama ialah membaca, yang dimana dipresentasikan nilai oktal yaitu R. Nah, izin membaca ini atau akses membaca ini adalah izin paling dasar dari sebuah file. Izin baca memungkinkan pengguna yang diberi izin untuk melihat file, tetapi tidak dapat mengubah isinya. Pada direktori ini, izin baca memungkinkan pengguna untuk melihat isi direktori tersebut. Kemudian yang kedua ialah menulis, yang dimana nilai oktalnya adalah W. Nah, izin menulis ini memungkinkan pengguna untuk memodifikasi isi teks. Pada direktori, izin menulis memungkinkan pengguna untuk membuat file di dalam direktori tersebut. Izin membaca secara eksplisit atau implisit terkandung dalam isi menulis. Kemudian lanjut ke menjalankan, yang dimana nilai oktalnya adalah X. Nah, izin menjalankan tersebut memungkinkan pengguna yang telah ditetapkan untuk mengeksekusi file, melaksanakan atau berlari atau mengeksekusi file ini berarti bahwa sistem ini menjalankan daftar tugas yang dikodekan ke dalam file yang dieksekusi. Linux, Anda biasanya dapat menjalankan script shell, yang dimana script shell ini adalah file teks biasa yang berisi daftar perintah. Pada sebuah direktori, izin eksekusi memungkinkan pengguna untuk menavigasikan ke direktori tersebut. Izin baca tersirat dalam izin eksekusi, izin tulis tersirat dalam izin eksekusi. Seperangkat izin adalah rangkaian 9 karakter. Misalnya RW, apa ini tulisannya? RW, X, RW, apa ini? RW, X, RW, garis R garis-garis. Rangkaian tersebut memiliki atau mewakili izin sebuah file. Untuk menginterpretasikan izin tersebut, bagi rangkaian tersebut menjadi 3 bagian yang masing-masing terdiri dari 3 karakter. Bagian pertama sesuai dengan izin pengguna, bagian kedua sesuai dengan izin grup, dan bagian ketiga sesuai dengan izin untuk orang lain. Oke. Kalau misalnya kita lihat di sini, kalau misalnya kita sudah bagi, izin pengguna itu nilai oktalnya adalah RWX. Kemudian izin grup nilai oktalnya adalah RW garis, dan izin lainnya nilai oktalnya adalah R garis-garis. Nah, yang pertama itu string tersebut RWX mewakili ketiga izin, yaitu baca, tulis, dan eksekusi. Yang kedua ialah string tersebut mewakili izin baca dan tulis, dan tanda hubung yang menunjukkan tidaknya izin eksekusi. Yang ketiga ialah string tersebut R garis-garis yang hanya mewakili izin baca. Izin file tersebut dapat direpresentasikan oleh angka oktal, yang sistem angkanya dapat menggunakan rentang 8 digit atau 0 sampai 7. Satu set lengkap izin oktal dipresentasikan oleh 4 angka. Angka pertama mewakili izin khusus, angka 0 di depan pada angka oktal menunjukkan tidak ada izin khusus. 3 angka berikutnya adalah nomor izin untuk setiap kelompok pengguna, dan izin baca dipresentasikan oleh 4, izin tulis dipresentasikan oleh angka 2, dan izin eksekusi dipresentasikan oleh angka 1. Dari contoh sebelumnya, contoh yang RWX, RW garis, RR garis, LWX, RW garis, R garis-garis string tersebut dipresentasikan oleh 0761 dalam angka oktal. Tadi kan huruf oktal, ini sekarang angka oktal.
Nah, angka pertama, angka 0 itu menunjukkan tidak ada izin khusus. Yang kedua, angka 7 itu mewakili pemilik pengguna dan nilainya sama dengan RWX tersebut. Angka 7 itu dihasilkan dari penjumlahan izin baca yang dimana 4 dalam nilai oktal, 4 dalam nilai oktal, izin tulis itu 2 dalam nilai oktal, dan izin eksekusi adalah 1 dalam nilai oktal. Angka ketiga ialah 6 yang dimana mewakili pengguna grup atau pemilik grup yang dan nilainya sama dengan RW garis. Angka tersebut dihasilkan dari penjumlahan izin baca, yang dimana izin baca ini dijumlahkan dengan izin tulis. Kalau misalnya nilai oktalnya itu 6 dan 2. Kemudian angka keempat adalah satu yang dimana mewakili himpunan lainnya, yaitu setara dengan R garis-garis. Angka tersebut mewakili izin eksekusi dalam nilai oktal. Izin file default yang ditetapkan atau directory baru adalah RWX R garis X yang dapat direpresentasikan sebagai 0775 dalam angka oktal. Lanjut ke melihat izin file, yang dimana untuk melihat akses atau izin akses file atau direktori di aplikasi file, klik kanan pada objek yang ingin diakses, kemudian lalu pilih properties dan isi. Daftar dari tarik naik turun ini, akses file akan menampilkan izin yang ditetapkan pada file tersebut. Kontang centang eksekusi menunjukkan apakah file tersebut memiliki izin eksekusi. Pada contoh berikut, report doc atau file report doc memiliki izin baca dan tulis untuk pengguna, izin baca dan tulis untuk grup, dan hanya izin baca untuk yang lain. Kontak centang eksekusi tidak dipilih sehingga file tidak memiliki izin eksekusi. Kalau misalnya seperti ini kalau di Linux. Kalau misalnya di Windows, saat kita ketik si properties, yang muncul seperti ini. Ini yang muncul. Dia muncul catatannya, jadi dia muncul type-nya, location-nya, size-nya, size on disk, contents, dan created. Ada sharing-nya, seperti ini share-nya, kemudian ada security, kemudian ada previews dan customize. Jadi kalau misalnya di Windows itu tidak ada berbagi-berbaginya ya, dia itu khusus di Linux saja, dan sistem operasi lainnya memang memungkinkan untuk membagi atau berbagi. Pada baris perintah, Anda dapat melihat izin file dengan menggunakan perintah 1S, ls, menggunakan perintah ls dengan opsi min1. Kolom tersebut, kolom pertama dari output berisi 3 atribut file, yang dimana itu dia isinya adalah tipe file, izin file, dan atribut tambahan. Karakter pertama dari string mewakili tipe file, 9 karakter yang berikutnya mewakili izin file, dan karakter terakhir mewakili atribut tambahan. Oke, pada contoh berikut Anda dapat memeriksa file report doc, yang dimana kita itu dapat memeriksa kepemilikan dan izin filenya. File tersebut adalah file biasa yang ditunjukkan oleh tanda hubung di awal kolom pertama, dan kolom pertama. Pengguna apprints pengguna atau user apprints memiliki izin baca, tulis, dan eksekusi atau RWX. Anggota grup finance memiliki izin baca dan tulis, yang dimana dia itu kalau misalnya huruf oktalnya adalah RW garis. Kemudian semua pengguna lain memiliki izin baca R garis-garis, yang dimana itu cuma diizinkan untuk membaca saja. Oke, meskipun sebuah file memiliki izin untuk semua pengguna, Anda harus memiliki izin untuk melihat semua direktori dalam jalur file tersebut. Jika Anda tidak memiliki izin melihat direktori dalam jalur tersebut, maka Anda tidak dapat melihat file tersebut. Lanjut ke mengubah izin file, yang dimana di aplikasi berkas, lihat properties berkas, lalu klik izin. Anda dapat memilih izin yang diinginkan di daftar naik turun untuk akses setiap set pengguna. Jadi dia di sini ya. Untuk anunya ya, untuk read only dan read and write. Pada baris perintah Anda dapat menggunakan perintah chomp, yang dimana dia itu digunakan untuk memodifikasi izin file. Perintah ini membutuhkan 2 argumen atau kumpulan izin baru. Perintah ini membutuhkan 2 argumen atau kumpulan izin baru dan file directory target mirip dengan chown. Anda dapat menggunakan opsi perintah untuk memodifikasi izin secara rekursif. Oke. Kita lanjut. Ini juga ada latihannya, latihan terbimbingnya. Ada laboratoriumnya. Oke,
Kita masuk ke ringkasan dari bab 5, yang dimana ringkasan yang pertama ialah Linux memberikan pengidentifikasian pengguna atau UID yang unik kepada setiap pengguna. Pengidentifikasian grup atau UID kepada setiap grup. Setiap seorang pengguna dapat menjadi anggota dari satu grup utama dan beberapa grup tambahan. Kemudian yang kedua ialah pengguna dengan akses sudo dapat menunjukkan pengguna lain, seperti root pengguna tersebut untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya dibatasi. Kemudian yang ketiga ialah izin yang ditetapkan pada sebuah file atau direktori menentukan siapa yang dapat mengakses item tersebut dan bagaimana mereka dapat berinteraksi dengannya. Izin didefinisikan untuk tiga entitas pengguna, yaitu yang pertama ialah pemilik file, kemudian grup yang memiliki file, dan ketiga ialah pengguna lain manapun di dalam sistem. Kemudian yang keempat ialah sebuah file atau direktori di Linux memiliki satu pemilik pengguna atau satu pemilik grup. Perintah chown ini memodifikasi pemilik pengguna dari grup dan grup dari sebuah file. Kemudian yang terakhir ialah izin yang ditentukan dapat memungkinkan pengguna untuk membaca, menulis, atau mengeksekusi file. Izin file dipresentasikan oleh huruf atau angka oktal. Perintah chown ini memodifikasi izin pada file directory tersebut. Jadi, kita dari bab 4 kita sudah sampai bab 6. Kita masuk ke bab 6. Jadi, yang tadinya progres saya yang 44% sudah meningkat menjadi 67%. Oke, itu saja pembahasan saya mengenai progres Red Hat saya. Saya minta maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian informasi saya. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.